Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Al-Rofi dengan NIM A31200876 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hodil dengan NIM A312-01493. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dengan NIM A31201272. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridho dengan NIM A312000431. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM A312000631. Oke, terima kasih teman-teman telah memperkenalkan dirinya. Kita langsung saja untuk ke presentasi. Di sini saya izin scan recorder. Nah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma nasional. Bentar. Next. Nah, disusun oleh Muhammad Ilham, Muhammad Alfian, Muhammad Ali Ridho, Muhammad Haris Al-Rofi, dan Muhammad Halil. Langsung saja untuk pengertian paradigma. Next. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Nah, berikut pengertian kata paradigma yang coba diutarakan oleh para ahli. Yang pertama itu menurut Robert Friedreich. Menurut Robert Friedreich, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realitas sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Sedangkan menurut menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, analisis. Menurut J. Ritzer, paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir, conclusion. Menurut Guba, pengertian paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Next. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
bagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama, dan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik akan dijelaskan oleh Saudara Ali Ridho. Saya persilakan. Paradigma sebagai Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Next. Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Menurut ketetapan MPRS nomor 20 MPRS /1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Saya persilakan. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Next. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Next. Baik, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama yang akan dijelaskan oleh Saudara Khalil. Saya persilakan. Pancasila juga telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup. Next. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Next. Selanjutnya yaitu pengertian macam-macam dari aktualisasi Pancasila yang akan dipresentasikan oleh Saudara Ilham. Saya persilakan. Macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Next. Aktualisasi Pancasila merupakan penuangan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma yang berlaku di kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Next. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, jika ada yang ditanyakan, silahkan untuk berdiskusi di forum yang telah Pak Baldawi sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.